Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Anggraini dari kelas 3C Akuntansi Syariah, Prodi Ekonomi Akuntansi Syariah, NIM 120160.7. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi dari pertemuan keempat yang bertema pengembangan strategi dan rencana pemasaran dalam Islam. Ada beberapa pertanyaan dalam pertemuan keempat. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan rencana? Coba sebutkan surah dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang perencanaan serta bacakan surah dalam kandungannya. Rencana merupakan arahan terhadap suatu kegiatan yang akan dijalankan untuk perencanaan tujuan. Perencanaan adalah berada di dalam Al-Quran surat Al-Harsh ayat 69-18 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu wattaqzurna suhumma qaddama liqad wattakuna innallaha khairum bima ta'malun. Yang artinya di dalam surah ini Allah memerintahkan kita untuk selalu membuat perencanaan dan melakukan evaluasi dalam setiap aktivitas yang telah dilakukan, sehingga segala sesuatu yang telah kita dilakukan dapat menjadi suatu keberkahan bagi kehidupan di dunia dan di akhirat. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan rencana pemasaran? Bagaimana Islam memandang rencana pemasaran? Rencana pemasaran merupakan perumusan usaha yang akan dilakukan dalam bidang pemasaran dengan menggunakan sumber daya yang ada dalam suatu perusahaan. Yang ketiga, terdapat beberapa hal yang perlu diperhentikan dalam membuat rencana dan strategi pemasaran dalam suatu pemasaran. Sebutkan dan jelaskan jika perlu didukung oleh ayat ataupun hadis. Jawabannya, penetapan visi dan misi perusahaan. Visi adalah suatu pandangan jauh tentang perusahaan, sedangkan misi adalah suatu penyataan yang harus dikerjakan oleh perusahaan. Perencanaan strategi pemasaran. Perencanaan strategi pemasaran adalah proses menentukan target pasar dengan strategi bauran pemasaran yang terkait ada beberapa faktor. Sedangkan yang keempat, ada beberapa faktor lain yang perlu diperhatikan dalam rencana strategi pemasaran. Sebutkan dan jelaskan. Dalam strategi pemasaran itu ada 3. Yang pertama, perubahan kebiasaan konsumen dan dominasi dunia dahulu. Sedangkan yang kedua, duta merek, brand ambassador dari kelangaan artis mulai terangkan. Terus yang ketiga, community tax yang semakin efektif. Yang kelima, jelaskan bagaimana strategi pemasaran dalam Islam. Silahkan cari surah-surah dalam Al-Quran yang membahas strategi pemasaran dalam bacaan surah tersebut. Jawabannya, Islam telah menghalalkan semuanya untuk melakukan aktivitas jual beli ataupun perdagangan. Terus, sebagai firman Allah SWT dalam Quran surat An-Najm ayat 53, 24 dan 25 yang berbunyi, amli insani ma ta'man falillahi akhwarul waulan, yang artinya, atau apakah manusia akan mendapatkan segala yang dicita-citakan? Tidak, maka hanya Allah kehidupan akhirat dan kehidupan dunia. Yang keenam, coba jelaskan beberapa strategi pemasaran yang dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja pemasaran perusahaan. Jawabannya, menambah pasar. Menambah pasar, strategi ini bertujuan meningkatkan perjualan dalam penawaran barang ataupun jasa kepada sasaran pembeli, baik yang pernah menggunakan ataupun yang belum. Yang B, pengembangan pasar. Strategi ini dapat dilakukan apabila sasaran pembeli yang lama sudah jauh ataupun sudah habis, sehingga perlu mencari sasaran pembeli baru dengan tatap penawaran. Yang C, mengembangkan produk. Mengembangkan produk itu, strategi ini mencangkup perubahan barang ataupun jasa yang tetap menggunakan cara produksi yang sama dengan cara produksi yang lama. Melakukan diversifikasi. Strategi ini merupakan pembangunan produk baru yang masih berhubungan dengan produk lama. Yang ketujuh, jika Anda mempunyai usaha, strategi apa yang
yang Anda gunakan untuk memperoleh pangsa pasar yang lebih besar. Saya akan menggunakan strategi promosi perjualan dengan cara memberikan diskon kepada pembeli. Seperti yang kita ketahui bahwa zaman sekarang ini para pembeli khususnya perempuan lebih mudah tergiur dengan adanya diskon seperti itu. Jadi, tapi tidak menutup kemungkinan ketika kita melakukan diskon barang, kita juga bisa menimbangkan antara keuntungan dengan kerugian kita. Yang mana modal yang awal itu kita harus tetapkan dengan keuntungan kita. Jangan sampai ketika kita mau melakukan promosi itu akan membuat kerugian di perusahaan kita. Jadi memang benar diatur dalam strategi promosi seperti itu. Terus yang ke-8, sebutkan dan jelaskan cara mengembangkan strategi pemasaran. Ada 5 strategi pemasaran. Yang pertama, segmentasi pasar. Yang kedua, penentuan posisi pasar. Yang ketiga, strategi memasuki pasar. Yang keempat, strategi marketing. Yang kelima, strategi penentuan waktu. 9. Bagaimana cara Anda menerapkan strategi pemasaran kepada pelanggan non-muslim? Dalam Islam kita tidak boleh membeda-bedakan kepada pelanggan yang non-muslim. Kita harus menerapkan strategi pemasaran kepada semua pelanggan. Jadi menurut saya semua pelanggan sama. Tidak bisa dibeda-bedakan antara muslim, Islam, muslim dengan yang non-muslim. Jadi dalam sebuah pemasaran itu tidak boleh membeda-bedakan sesuai dengan ajaran Islam. Tidak ada yang namanya membeda-bedakan suku. Ketika kita mau melakukan pemasaran, kita tidak boleh membeda-bedakan antara non-muslim dan muslim, karena di situ kecuali memang ada sebuah pemasaran yang seperti rumah makan yang memang itu rumah makan khusus non-muslim, dan otomatis orang muslim tidak bisa memakannya, karena di agama Islam sendiri ada batasan-batasan yang memang makanan pun bisa menjadi haram ketika kita memakannya, seperti itu. Yang 11, coba Anda bacakan surah An-Nahl ayat 153 dan jelaskan kandungannya. Surah tersebut membahas soal apa surah An-Nahl, yang artinya isi kandungan surat An-Nahl ayat 153 adalah ayat tersebut mengajarkan kita sebagai manusia bahwa dalam meyakinkan seorang terhadap kebaikan haruslah berdasarkan ilmu pengetahuan. Yang 12, kapan suatu produk tersebut bermanfaat? Suatu produk itu akan bermanfaat ketika produk itu dibutuhkan orang lain. Jadi produk itu akan bermanfaat ketika produk itu dibutuhkan orang lain. Tapi kalau misalnya produk itu tidak dibutuhkan orang lain, otomatis produk itu tidak bermanfaat. Yang ke-13, apa yang dimaksud dengan karakteristik produk? Sebutkan komponen-komponen dari karakteristik produk tersebut. Karakteristik produk adalah kondisi yang berbeda dari suatu produk. Ada komponen-komponen karakteristik produk itu ada 4. Yang pertama, tingkat produk. Yang kedua, klasifikasi produk. Yang ketiga, bauran dan sistem produk. Yang keempat, desain produk. 14. Menurut Coulter dan Keller dapat 5 tingkatan produk. Sebutkan dan jelaskan kelima tingkatan produk. Jelaskan juga bagaimana Anda membuka usaha jasa pendidikan dengan menggunakan 5 tingkat produk. Yang pertama itu tingkat dasar, manfaat inti, Cove Bernef, yaitu layanan ataupun manfaat yang benar-benar dibeli oleh pelanggan. Yang kedua itu tingkat kedua, pemasaran harus mengubah manfaat ini menjadi produk dasar. Yang ketiga, tingkat pemasaran harus mempersiapkan produk yang diharapkan, yaitu sekelompok atribut dan kondisi yang biasanya diharapkan pembeli ketika mereka membeli produk tersebut. Yang keempat, pemasaran harus menyiapkan produk tambahan yang melebihi harapan pelanggan. Yang kelima, produk potensial yaitu mencangkup semua kemungkinan tambahan dan transformasi yang mungkin di dalam oleh produk. Yang 15, Islam menyatakan bahwa setiap produk harus dapat mengharapkan manusia pada ketakwaan. Jelaskan apa ya maksud pernyataan ini.
Maksud adalah setiap produk harus memenuhi 3 syarat, yaitu materi. Islam juga mengharamkan perilaku kebohongan dalam melakukan penawaran produk. 16. Baca surat Al-Mutfif 83:1-3 dan jelaskan kandungannya. Kandungan dalam surat Al-Mutfif ayat 13 adalah ayat ini menyatakan bahwa menjual produk cacat dan menyembunyikan adalah haram. Artinya produk yang meliputi barang dan jasa yang ditawarkan pada calon pembeli harus memiliki kualitas yang sesuai dengan yang telah dijelaskan atau penjual dan pembeli. 17. Baca surat An-Nahl ayat 116 dan jelaskan isi kandungan surat An-Nahl ayat 116. Surat An-Nahl ayat 16 yang artinya surat ayat ini secara tegas melarang kita untuk berkata bohong, mengatakan bahwa suatu produk itu adalah haram, dan jika dalam ayat Allah mengatakan bahwa orang berbohong tidak akan mendapatkan keberuntungan. Jadi orang yang berbohong itu dalam berdagang, orang yang berbohong dalam sebuah perdagangan ataupun pemasaran itu tidak akan mendapatkan keberuntungan. Itu. Bacalah surat yang 18, bacalah surat Al-Mu'min ayat 51 dan jelaskan isi kandungannya. Isi kandungan surat Al-Mu'min ayat 15 adalah Allah memerintahkan untuk memakan makanan yang halal dan mengajarkan amal yang soleh. Ayat ini juga memberi peringatan bahwa apa yang kita lakukan atau kerjakan akan selalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah pemasaran, tingkah laku kita itu akan selalu dinilai, akan selalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang 19, Coulter menyatakan bahwa produk dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok. Sebutkan dan jelaskan beserta contohnya. Yang pertama, berdasarkan wujudnya, produk dapat diklasifikasikan barang dan jasa. A. Barang merupakan produk yang berawal fisik. Yang B. Jasa merupakan aktivis, manfaat ataupun kepuasan yang ditawarkan. Berdasarkan daya tahan, produk dapat diklasifikasikan menjadi produk tidak tahan lama dan produk tahan lama. Yang nomor 3, berdasarkan penggunaan produk dapat diklasifikasikan menjadi barang konsumen dan barang industri. 20. Jelaskan apa yang dimaksud dengan bauran produk lebar atau beberapa produk ke dalam bauran produk dan konsumsi barang pokok. Bauran produk adalah kumpulan seluruh produk, sedangkan lebaran suatu barang produk mengacu pada seberapa banyak ini produk. Sedangkan kedalaman suatu baruan produk mengacau pada jumlah seluruh barang dalam bauran tersebut. Sedangkan konsisten baruan produk mengapa pada sebuah erat hubungan. Soal 21, coba Anda kunjungi Alfamart ataupun Indomart yang supermarket di tempat tinggal Anda. Coba Anda hitung berapa lebar bauran produk, dalamnya bauran produk dan tasnya. Jawabannya adalah saya mengunjungi salah satu toko lontong di dekat rumah dan menghasilkan lebar berapa banyak macam ini produk lebar barang toko kelontongan. Yang kedua, panjang jumlah unit produk dalam bauran, panjang bauran minyak goreng Sunny Fortnite Sofia. Kedalaman, beberapa banyak varian yang ditawarkan masing-masing produk. Dalam ini kendaraan berminyak goreng Sunny Forge. Soal 22, apa yang dimaksud dengan definisi produk? Dan jelaskan. Definisi produk adalah upaya dari suatu perusahaan untuk membedakan produk yang demikian dari produk-produk pesaing dengan membuat produk tersebut. Soal 23, apa yang Anda ketahui tentang pengemasan, pelabelan, penjaminan, dan garansi dalam Islam? Ada 3 pelabelan garansi dalam Islam.
Yang pertama itu pengemasan penting karena kita merancang dan memproduksikan suatu barang. Yang kedua, pelabelan adalah etiket yang ditembakkan pada produk yang digunakan sebagai informasi berupa. Yang ketiga, jaminan merupakan pernyataan format dari kinerja produk yang diharapkan oleh pengusaha. Soal 24, apa yang dimaksud dengan power marketing? Bagaimana Anda sebagai pengusaha menjalankan power marketing? Power marketing adalah kekuatan sesuatu perusahaan dalam memperkenalkan produk ataupun jasa agar diketahui oleh masyarakat. Apabila saya sebagai pengusaha, saya akan menjalankan power marketing dengan sistem marketing online. Seperti itu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.